Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Rahmatul Gawe dengan 3 digit NIM terakhir 055. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 2 dari geometri transformasi, di mana materinya yang akan dibahas adalah mengenai transformasi dan isometri. Sebelumnya, saya dari kelas PM 2024B. Oke, jadi di sini yang pertama ada definisi, yaitu isometri dari isometri itu sendiri. Oke, jadi definisi 2.2 yaitu transformasi T merupakan suatu isometri jika dan hanya jika untuk setiap pasang titik P dan Q itu memenuhi P aksen Q aksen atau sama dengan PQ. Dengan P aksennya itu sama dengan TP dan Q aksennya itu sama dengan T dalam kurung Q. Dengan perkataan lain, isometri adalah transformasi yang mempertahankan jarak atau jarak dua titik. Untuk seterusnya, isometri disimbolkan dengan T. Dengan analogi yang sama, jelas bahwa T1 itu juga merupakan isometri. Nah, yang selanjutnya adalah teorema 2.3 yang berbunyi isometri adalah kolineasi. Dengan perkataan lain, jika T isometri dan garis G, maka TG sama dengan G aksen. Akan G aksen itu berupa garis lagi. Nah, jadi gini, perumpamaannya gini. Ambil sembarang titik A titik A dan B pada garis G. Jadi ini adalah garis G, lalu kita mengambil titik A dan B. Misal A aksen itu adalah TA, B aksennya adalah TB. Nah, tarik garis dari TA dan B. Nah, akan dibuktikan bahwa T itu sama dengan G aksen. Dengan T itu subset G aksen dan G aksen itu subset T. Ambil P sembarang pada G. Jadi, ambil P sembarang pada G dengan urutannya itu A, P, B. Dan misal P aksennya itu adalah TP, untuk lebih jelasnya, gambarnya adalah sebagai berikut, teman-teman. Nah, andai P aksen itu di luar dari T, maka segitiga A aksen B aksen P aksen, jadi segitiga A aksen B aksen P aksen, itu dipenuhi A aksen P aksen ditambah P aksen P aksen lebih dari A aksen P aksen. Namun, karena T-nya itu adalah isometri, maka pasti si A aksen P aksen ditambah P aksen B aksen itu sama dengan AP ditambah dengan PB. Nah, ini merupakan pernyataan yang kontradiksi, maka pengandaian bahwa P aksen di luar salah, berarti P aksen itu pada T dan pada A aksen, P aksen, dan B aksen. Nah, untuk kejadian pada PAB atau sebagai gambar berikut, PAB itu atau APB digunakan itu dengan cara yang sama juga. Misalnya ini PAB dulu ya, ini adalah PAB dengan urutan PAB, oke? Misalnya P aksen itu TP di luar T. Maka dalam segitiga A aksen B aksen P aksen itu berlaku ini segitiga ini berlaku P aksen A aksen ditambah A aksen B aksen lebih dari P aksen B aksen. Nah, untuk lebih jelasnya itu seperti ini. Namun karena T-nya itu adalah isometri, P aksen A aksen ditambah A aksen B aksen itu sama dengan PA ditambah dengan BA. Sama dengan PA ditambah AB itu sama dengan PB.
Nah, sehingga timbul kontradiksi dan P aksen itu tidak mungkin berada di luar T. Jadi P aksennya itu, pasti pada T gitu. Nah, terbukti bahwa G aksen itu, subset dari T. Arah sebaliknya dikerjakan dengan cara yang sama, dengan pertama kali memisalkan bahwa Q aksennya itu sembarang titik T. Karena T bijektif, maka terdapat Q dengan TQ sama dengan Q. Nah, dimisalkan nih bahwa Q di luar G. Dengan pertidaksamaan segitiga dibuktikan bahwa Q itu harusnya pada G. Oke? Sehingga Q aksen itu sama dengan TQ, harus pada Q aksen sama dengan TQ. Dengan demikian bahwa T itu subset Q aksen. Nah, selanjutnya kita ke teorema 2.4, di mana bunyinya adalah isometri mempertahankan besar sudut. Jadi, pembuktiannya ini. Kita akan mengambil sebuah segitiga ABC seperti gambar berikut. Oke? Yang pertama, ambil sembarang sudut ABC. Ini sudut ABC. Kemudian sudut ABC itu sama dengan panjang BA dan BC. BA, BC. Itu premis pertama. Kemudian yang kedua, misalkan A aksen ini, A aksennya itu sama dengan TA, oke? B aksennya itu sama dengan TB. C aksen itu sama dengan TC. Kemudian langkah yang ketiga, A aksen B aksen peta dari AB. Nih. A aksen B aksen itu peta dari AB. Kemudian yang keempat, B aksen C aksen itu peta dari BC. Nah, yang kelima, kita dari langkah 1, 3, 4, dan teorema 2.3 yang tadi, A aksen B aksen dan B aksen C aksen itu merupakan suatu garis lurus. Jadi, A aksen B aksen, A aksen B aksen dan B aksen C aksen itu sama dengan garis lurus, seperti yang tadi, teorema tadi. Kemudian langkah yang keenam, sudut A aksen B aksen C aksen itu sama dengan garis B aksen A aksen. Jadi, sudut dari A aksen B aksen C aksen itu sama dengan panjang dari B aksen A aksen. Dan gabungan panjang B aksen A aksen dan B aksen C aksen. Ini. Oke. Lalu nomor 7 kita akan mengkonstruksi panjang dari AC dan A aksen C aksen. Nah, yang ke-8, A aksen B aksen itu kan sama dengan AB. Jadi, B aksen C aksen itu sama dengan BC, C aksen A aksen itu sama dengan CA. Nah, ini kita dapatkan dari langkah 3, langkah 4, dan langkah 7 setelah kita konstruksi tadi. Nah, kemudian langkah 9-nya, segitiga ABC itu sama dengan segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Oke. Ini berdasarkan dari langkah 8 tadi, yaitu teorema kekongruenan dalam segitiga. Nah, yang ke-10-nya, itu kita dapat membuktikan bahwa sudut ABC, itu sama dengan sudut A aksen, B aksen, dan C aksen. Nah, kemudian teorema yang ini ada teorema 2.5, isometri mempertahankan kesejajaran. Jadi yang pertama itu T adalah suatu transformasi, oke. Yang kedua adalah G aksen itu TG, H aksen itu TH. Nah, andaikan G aksen tidak sejajar dengan H, itu adalah premis tambahan. Kemudian yang kelima, P aksen itu sama dengan dalam kurung G aksen, H aksen. Alasannya karena G aksen itu tidak sejajar dengan H.
Kemudian TP itu sama dengan P aksen. Kemudian P pada G itu ada pada 2 dan 5. 2-nya itu G-nya TG, dan 5-nya adalah P sama dengan ini, jadi P-nya itu termasuk dari G, P itu pada G, mohon maaf. Kemudian P pada H, dan yang 9, P sama dengan G, H. Itu alasannya dari pernyataan 7 dan pernyataan 8, di mana hal itu kontradiksi dengan pernyataan yang pertama, yaitu T suatu transformasi. Nah, jadi pengandaian salah. Jadi, G aksen itu sejajar dengan H aksen. Oke, mungkin cukup sekian sedikit penjelasan saya mengenai isometri dan transformasi. Mohon maaf jika ada kesalahan ataupun salah pengucapan kata. Saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.